أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini kita akan menyampaikan ya kisah Imam Ahmad bin Hambal ya dengan seorang tukang roti ya pembuat roti. Ya, jadi di masa tuanya Imam Ahmad bin Hambal ya, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba di dalam dirinya ya dalam hatinya ini terbetik ya ingin pergi ke salah satu kota yang ada di Irak. Ya, di kisah ini disebutkan ya kota tersebut adalah kota Basrah. Ya. Jadi Imam Ahmad yang tinggal di Baghdad ya ingin pergi ke kota Basrah. Ya. Kalau jarak antara kota Baghdad dengan kota Basrah ini adalah sekitar 500 km. Ya mungkin kalau dari Medan ya sekitar dari Medan ke Banda Aceh itu sekitar 500 km. Kalau naik mobil bus itu sekitar ya 1 malam. Itu sekarang. Tapi kalau masa dahulu tidak ada yang namanya mobil bus. Ya, yang ada ketika orang melakukan perjalanan kalau tidak naik kuda, ya naik dengan onta. Kalau onta ini lebih lambat dari kuda. Jadi melakukan perjalanannya ini bisa sampai berhari-hari. Tapi tidak tahu kenapa Imam Ahmad tiba-tiba ingin dia pergi ke kota Basrah ini. Ya. Sampai di kota Basrah, ya dia melakukan sholat Isya. Ya, melakukan sholat Isya, sholat Isya berzikir dan dia berbaring di pojok masjid. Ya, untuk istirahat karena dia adalah seorang musafir. Ya. Karena pada zaman dahulu tidak ada yang namanya foto, ya, maka orang tidak tahu bahwasanya yang datang ini adalah Imam Ahmad. Ya, padahal Imam Ahmad termasuk ya imam yang ulama yang terkenal. Ya, dari ujung barat ya sampai ujung timur orang kenal yang namanya Imam Ahmad, akan tapi mereka tidak tahu wajah dari Imam Ahmad itu sendiri. Maka kemudian nazirnya ataupun marbot masjid tersebut mengusir Imam Ahmad tersebut ya ketika istirahat di dalam masjid tersebut diusir. Wahai syekh, ya syekh ini adalah panggilan untuk orang tua. Ya, jadi syekh ini bisa digunakan untuk panggilan untuk orang tua, bisa juga panggilan untuk orang yang berilmu. Wahai syekh, di sini tidak boleh tidur. Ya. Silahkan keluar dari masjid ini. Kemudian ketika saya musafir, kata Imam Ahmad, tetap tidak boleh, mau musafir, mau orang mukim tidak boleh tidur di dalam masjid ini. Maka kemudian Imam Ahmad pun berbaring di teras masjid. Ya. Ketika di teras masjid juga diusir, disuruh keluar. Ya. Tidak boleh tidur di masjid ini, Syekh. Silahkan keluar, Syekh. Ya. Maka kemudian ya marbot masjid ini ya sambil mendorong Imam Ahmad ini sampai keluar pagar masjid. Maka kemudian dilihatlah oleh tukang roti tersebut. Ya, tukang roti yang dia membuat roti. Ya, kemudian karena tukang roti ini melihat ya ada orang tua kok didorong-dorong, maka dia merasa iba. Maka dipanggillah ya. Wahai Syekh, kalau engkau ingin menginap, ya nampaknya engkau adalah seorang musafir dan engkau ingin menginap di kota kami ini, silahkan engkau menginap di tokoku ini. Ya, maka kemudian Imam Ahmad pun mendatangi tukang roti tersebut ya dan sambil bercerita, ya kalau diajak cerita maka tukang roti tersebut pun bercerita dengan Imam Ahmad. Tapi ketika Imam Ahmad diam, maka tukang roti tersebut pun membaca istighfar ya sambil mengadoni rotinya, ya tukang roti tersebut membaca istighfar, ya astagfirullah, sambil membuat adonan rotinya. Perbanyak istighfar. Ya, maka kemudian Imam Ahmad pun merasa heran. Ya, kemudian dia bertanya, ya, wahai seorang laki-laki, ya, sudah berapa lama engkau membiasakan membaca istighfar ini? Sudah berapa lama engkau membiasakan membaca istighfar ini? Maka kemudian dia pun menjawab, saya sudah membaca istighfar ini, membiasakan membaca istighfar ini dalam setiap aktivitas saya ini selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun dia membiasakan
membaca istighfar, mengucapkan istighfar. Ya. Kemudian Imam Ahmad pun bertanya lagi, ya, jadi kenapa, ya, buah apa ataupun apa hasil yang sudah engkau dapatkan ketika engkau memperbanyak istighfar ini selama 30 tahun? Ya. Maka kemudian si pemuda tadi pun menjawab, ya, laki-laki tersebut pun menjawab, ya. Jadi setiap apa yang aku inginkan itu akan langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku. Ya, sebagaimana di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan Dia adalah pengabul doa. Tapi hanya tinggal satu permintaan, satu keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad pun penasaran. Ya. Maka Imam Ahmad bertanya, apa satu permintaan tersebut? Ya. Maka kemudian dijawablah oleh laki-laki tersebut, yaitu aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Maka seketika itu juga, ya, Imam Ahmad pun mengatakan Allahu Akbar. Ternyata karena istighfarmu lah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengirimku ke kota Basrah ini, ya, dari perjalanan yang sangat jauh Allah Subhanahu wa taala menjumpakan aku dengan dirimu.